Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang ternyata juga mulai dilepas BlackRock dan Vanguard. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya, apakah masih bisa kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba mulai dengan membaca satu artikel dengan judul kompaknya BlackRock CS lepas saham Medco dan Akra. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Firma-firma investasi teratas dunia kompak melepas kepemilikan saham mereka di Medco dan Akra saat harga minyak dunia dalam tren melemah. Jadi memang saat ini harga minyak dunia melemah, dan jika kita baca lebih lanjut, dari data Bloomberg Terminal, sejumlah nama pemegang pemodal kakap kompak melepas kepemilikan mereka di kedua emiten ini. Di Medco misalnya, The Vanguard Group melepas 2,67 juta lembar saham sepanjang periode berjalan kuartal 3 ini. Di bawahnya masih ada Dimension Fund Advisor juga melepas saham Medco. Ada pula BlackRock melepas saham Medco itu sepanjang Juli sampai September ini. Sedangkan di saham Akra, jika kita lihat BlackRock juga menyusul melepas saham Akra itu sekitar 1,28 juta lembar, dan Dimension Fund juga terpantau melepas saham Akra. Dan sejumlah analis menilai emiten migas bakal terkoreksi dalam jangka pendek imbas dari perkembangan harga di pasar spot tersebut. Jadi untuk sentimen jangka pendek ini masih ada potensi untuk melemah, dan jika kita baca lebih lanjut, dan penurunan harga minyak berpotensi memberikan sentimen negatif jangka pendek bagi emiten produsen migas dan penunjang migas seperti Medco, ENRG, Wins, Elsa, dan LEAD. Dan sekarang kita coba lihat teknikal untuk saham Akra. Memang Akra saat ini trennya masih bergerak downtrend. Setelah turun di bawah garis EMA 50 150, bisa kita lihat Akra selalu tertahan di garis EMA 50 dan selalu melanjutkan low-low-nya. Dan saat ini ada satu support di garis 1400, karena sebelumnya pada bulan Agustus Akra mengetes 1400 masih bisa bertahan dari rebound. Tapi setelah rebound bisa kita perhatikan mengetes garis EMA 50, Akra gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan secara pergerakan ingat Akra masih belum oke. Dan jika kita lihat broker summary, asing juga terpantau masih terus keluar dari saham Akra. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Akra, misalnya harus hati-hati. Saat ini memang terpantau mulai sideways karena tertahan di 1400. Jadi apabila teman-teman masih mau hold, selama masih kuat berada di atas 1400 itu masih bisa di hold. Tapi ingat cara pergerakan terenjang menengah Akra saat ini sudah kurang oke. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Akra karena menganggap saat ini sudah turun lumayan dalam, bisa coba tunggu kembali di sekitar 1400. Apabila minggu depan Akra kembali mengetes 1400 bisa bertahan dan rebound, bisa coba spekulatif buy dengan target take profit atau target swing tetap di harga 1500 atau di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1505. Dan ingat ini hanya spekulatif buy. Jika terpantau Akra masih rebound tapi mulai melemah, pertimbangkan untuk keluar. Apalagi jika terpantau Akra turun bawah 1400, sebaiknya jangan entry, kan cara pergerakan ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya dengan target penurunan berikutnya sekitar 1350. Karena ingat saat ini sentimen masih belum oke, yang terpantau ini juga masih ada distribusi. Selanjutnya kita coba lihat Medco. Medco juga jika kita perhatikan secara teknikal hampir mirip dengan Akra. Cara pergerakan saat ini sudah mulai downtrend karena sudah turun bawah garis EMA 50 150. Jadi secara turun bawah garis EMA 50 150, Medco mencoba rebound, tapi bisa kita perhatikan ini coba rebound dan naik di atas garis EMA 50 150, ternyata Medco masih gagal. Dan saat ini juga mulai melemah. Jadi trennya sudah mulai patah tren, sudah mulai downtrend. Dan untuk support Medco jika kita perhatikan saat ini ada support sekitar 1200. Dan sebelum mengetes 1200 atau mendekati 1200, Medco masih bisa bertahan dan rebound. Jadi kemarin hari Kamis sempat rebound dan lumayan tinggi, tapi tetap masih gagal naik dari atas 1250. Sehingga ini masih turun. Dan jika kita lihat broker summary untuk Medco, dari data broker summary jika perhatikan pada penurunan hari Jumat kemarin ini, di broker summary sebenarnya terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terpantau satu minggu terakhir ini masih keluar dengan jumlah lumayan besar untuk saham Medco. Jadi untuk Medco apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya trading plan-nya hampir mirip dengan Akra. Karena saat ini ada satu support di sekitar 1200 yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Medco. Teman-teman bisa coba pantau kembali di sekitar target harga ini. Apalagi penurunan Medco hari Jumat ini tidak ada distribusi, sehingga apabila terkoreksi dan masih bisa bertahan dari rebound 1200, bisa coba pantau untuk swing atau trading jangka pendek. Tapi ingat,
Saat ini 1250 masih berupa resisten dan di atasnya juga masih ada resisten kuat di harga 1300 karena tepat di garis EMA 50 150. Jadi hanya memanfaatkan entry di support ini untuk trading jangka pendek atau memanfaatkan teknik rebound. Dan ingat, ini hanya spekulatif buy apabila teman-teman ingin coba entry, karena ingat cara pergerakan ini masih bergerak downtrend. Jadi apabila ternyata kita pantau Medco lanjut turun bawah 1200, sebaiknya jangan entry, karena sama cara pergerakan Medco juga ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan jika kita lihat sebelumnya saat turun bawah 1200, target penurunan itu di sekitar 1100, jadi sempat menyentuh atau mendekati 1105 ini. Jadi tetap Medco juga harus hati-hati. Dan sekarang kita coba lihat Elsa. Elsa jika kita perhatikan di sini, cara pergerakan juga hampir mirip dengan Medco dan Akra. Saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Bedanya Elsa saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk Elsa secara tren jangka menengah lebih oke daripada Medco dan Akra. Dan saat ini jika kita lihat sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 50. Hari Kamis berhasil naik, hari Jumat kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, tapi memang ini masih belum berhasil. Sehingga candle memang tidak begitu oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk Elsa, kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi, dan asing juga terpantau masih terus keluar dari saham Elsa. Jadi untuk Elsa apabila teman-teman ingin coba pantau, masih bisa dipantau karena cara teknikal ini lebih bagus daripada Medco dan Akra. Tapi untuk entry menurut saya paling aman adalah tunggu Elsa berhasil naik kembali di atas 480 baru ikut entry. Jadi apabila terkonfirmasi minggu depan Elsa kuat berada di atas 480, maka cara pergerakan Elsa berpotensi untuk bangkit lagi dan melanjutkan afternya. Dengan target kenaikan tetap saat ini di sekitar resisten psikologisnya di harga 500. Jadi sebaiknya jangan entry apabila Elsa ternyata minggu depan masih gagal naik di atas 480. Atau minimal bisa bertahan di 480. Apabila masih gagal naik, ada potensi untuk melanjutkan low kembali menuju 460 sampai 450. Jadi masih bisa dipantau untuk entry, tapi sebaiknya wait and see dulu. Tunggu konfirmasi berhasil naik di atas 480, baru lebih aman usaha untuk coba entry. Selanjutnya saham Wins, jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih sideways. Cara teknikal juga sebenarnya masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi untuk Wins, garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi setelah turun bawah garis EMA 50 bisa kita lihat Wins sempat rebound tapi masih tertahan di garis EMA 50 dan 500 yang merupakan resisten psikologis untuk Wins saat ini. Saat terkoreksi, jika kita perhatikan Wins mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 476, ini masih bisa bertahan dan rebound kembali, sehingga saat ini masih sideways. Dan untuk Wins, jika kita perhatikan di broker summary, asing 2 hari terakhir masih masuk melakukan sedikit akumulasi, dan di broker summary pun yang terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi Elsa dan Wins ini masih ada akumulasi, sehingga saya lihat Wins juga minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di garis EMA 150 sampai 480, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Wins ternyata minggu depan pada saat mendekati atau mengetes garis EMA 50 sampai harga 500 ternyata masih gagal break. Atau teman-teman masih bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati untuk saham Wins ini. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham Wins ini juga masih bisa dipantau, tapi lebih oke apabila mau entry itu juga sama tetap tunggu kembali di sekitar 480 untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.